Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua, dan kita akan membaca ayat 13 sampai ayat 15. Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Jika saudara sudah menemukan bagian ini, kita akan membaca bergantian. Saya baca 13, saudara baca 14, lalu 15 akan kita baca bersama-sama. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, sama-sama, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik bacaan ini. Kalau kita memikirkan, kata Mesir menjadi satu istilah kata yang perlu kita pikirkan. Tetapi yang menjadi sesuatu pertanyaan yang sangat besar, supaya kenapa apa yang difirmankan oleh firman Tuhan, "Dari Mesir kupanggil anakku." Tetapi untuk dari Mesir anakku kupanggil, maka Maria dan Yusuf harus menjadi buronan karena Herodes. Tampaknya seperti dia kalah di dalam pamor, kalah di dalam keberanian, sehingga harus melarikan diri, bukan? Lalu yang kedua, bukankah pelarian menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan? Menjadi orang buronan di dalam ketakutan. Natal apa ini? Herannya, semua ketakutan, kengerian, apa yang kita pandang sebagai aib dan malapetaka, justru Tuhan yang desain supaya digenapi. Ini bagaimana? Ya, maka makin kita pikirkan, saudara, jujur secara manusia kita makin tidak suka terhadap Natal itu. Jujur secara natur manusia kita makin tidak suka mengenal Tuhan itu. Kalau model begini siapa yang mau? Itu sebab kalau kebenaran yang diberitakan, kesejatian Alkitab yang diberitakan, semakin banyak orang lari dari Alkitab. Ya, satu orang bapak dengan lugunya, ya saya tahu dia punya maksud yang baik. "Pak, kalau bicara begitu terus nanti pasti orang nggak mau jadi Kristen." Mana mau orang jadi Kristen? Kok kayaknya ngeri amat. Ya, kita mesti bicara yang enak-enak dong supaya orang jadi Kristen. Waduh, saya pikir ya kalimat ini menarik. Kita bicara yang enak-enak supaya orang jadi Kristen, lalu kita mesti mengabaikan kebenaran. Pantas Yesus ngomong, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tinggal sejauh mana Anda berani menyatakan kebenaran. Nah, ini akan jadi sebuah pertarungan, saudara. Karena hidup adalah sebuah pilihan sulit yang harus kita lakukan, di mana setiap ketetapan Tuhan harus digenapi. Maria dan Yusuf terlibat di sana. Nah, mari kita lihat satu skenario yang sangat hebat yang dilakukan oleh Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Nun jauh di sana, di dalam sejarah, saudaraku, ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham bangsa dan keturunan, tetapi dia mengatakan bahwa satu waktu keturunan Abraham akan menjadi orang buangan di negeri asing. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13. Jadi sejak zaman Abraham, kalimat ini sudah ada. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Secara turun-temurun kalimat itu sudah diucapkan menjadi bagian di dalam keturunan Abraham. Akan menjadi orang asing di satu tempat, di negeri yang bukan punya mereka. Lalu mereka akan diperbudak. Kadang kita mulai berpikir, bukan, buat apa Tuhan menjanjikan kepada Abraham
keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Tetapi keturunan itu akan menjadi budak di satu tempat. Buat apa Tuhan berkata bahwa Abraham keturunanmu adalah dariku, kulindungi dan seterusnya? Di mana perlindungan Tuhan? Jadi janji Tuhan kepada Abraham itu aneh sekali, penuh dengan cacat dan kelemahan. Katanya bangsa pilihan, katanya dijaga Tuhan, katanya biji mata Tuhan. Lah kok jadi orang tawan? Bagaimana mau mengerti? Saudaraku, menyusuli Alkitab sekali lagi makin menciptakan banyak kebingungan pada diri kita. Tetapi menemukan kebenaran dan mengerti itu sangat memerdekakan hidup kita. Itu akan membuat Anda kuat di dalam hidup ini, mampu untuk melihat apa yang terjadi, menikmati dan menjalani di dalam iman yang tangguh. Itu akan membuat kita tegar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nah, ini akan menjadi pertarungan yang serius dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu mari kita mulai melihat bagaimana Tuhan menyatakan janji kepada Abraham, tetapi memberikan satu pesan bahwa satu waktu 400 tahun akan menjadi budak Indonesia. Ini bangsanya belum berwujud, budaknya sudah di depan mata. Mau apa ini? Belum kelihatan besarnya, seperti bintang di langit, pasir di laut, tapi janji jadi budak sudah ada. Mestinya kan tidak boleh masuk paket loh. Tapi Tuhan masukkan paketnya. You gak bisa bilang pilih, Tuhan, aku mau diberkati, tidak mau diperbudak. Kalau diperbudak itu bukan anak Tuhan, itu gembel, itu orang kalah, itu pecundang, kan begitu tuh. Pasti itu kalimat kita. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan itu menjadi sangat amat luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, ketika kalimat itu diucapkan kepada Abraham, bagaimana di tengah-tengah pergumulan kehidupan Abraham itu menjadi tidak sederhana, dan bagaimana kemudian itu menjadi satu realita yang sangat sulit. Janji kepada Abraham. Oleh karena itu, ketika kemudian cerita Yakub punya anak, lalu anak ini saling iri satu dengan lainnya, dan ringkas cerita Yusuf yang mestinya dibunuh dijual jadi budak ke Mesir. Maka pergilah Yusuf ke Mesir bukan karena kemauannya, tapi karena dijahati oleh saudara-saudaranya. Sampai di Mesir, saudaraku, yang menarik, Yusuf menjalani perjalanan hidup yang spektakuler, bagaikan dongeng yang sulit dipahami. Ia sukses di rumah Potifar, tetapi tetap memelihara kesucian hidupnya. Pemeliharaan akan kesucian hidup tidak membawa Yusuf ke istana, justru ke penjara. Ini lain lagi ya. Ini buat apa melayani Tuhan kalau begini? Orang lempeng jujur malah masuk penjara. Coba kalau dia akal-akalan dan dia setuju semuanya, pasti dia akan mengalami hidup bahagia, bukan? Tetapi Yusuf sekarang terlempar di penjara, namun dia tidak pernah mencela. Ia bersyukur untuk tetap apa yang terjadi, hidup, menjaga kekudusannya, dan di penjara. Ia menjadi orang yang dikasihi oleh kepala penjara. Dan kemudian Tuhan memberi hikmat pada dia, sehingga ia mengartikan mimpi juru minum raja yang ada di sana dan juru roti raja yang masuk penjara. Dan ia tidak pernah tahu kalau kelak kemudian itu membawa dia ke istana. Sampai di istana, ternyata Yusuf tidak berubah wataknya, menjadi menarik sekali. Ia tetap menjadi orang yang sangat rendah hatinya. Itu sebab ketika saudara-saudaranya, karena ternyata kelaparan juga melanda tempat mereka, harus cari makan. Kemana? Ke Mesir. Kita sudah sama-sama tahu cerita itu. Waktu mereka tahu itu ya, apa Yusuf, takutnya setengah mati, habislah kita, karena kita yang menjual dia. Tapi tahukah saudara apa yang diucapkan oleh Yusuf? Memang kalian mereka perkara jahat bagiku, tetapi ketahuilah, Tuhan memang mau aku mendahului kalian untuk menyediakan kehidupan bagimu. Itu sebab aku ke Mesir. Perhatikan kalimat saya. Itu sebab aku ke Mesir, karena Tuhan mau aku menyediakan kehidupan bagimu. Yusuf memeluk semua saudaranya. Saudaranya kaget setengah mati. Mereka pikir mereka mati, tapi mereka dapat hidup. Mereka pikir balas dendam, tetapi cinta kasih. Mereka pikir kehancuran, tetapi pengharapan. Lewat apa? Kelaparan. Lewat apa Yusuf ada di Mesir? Dia bukan diutus oleh satu badan misi yang bernama Yakob Mission. No, dia pergi ke sana karena dijual budak. Saya makin pikir-pikir Alkitab ya, saya banyak sekali mengalami banyak hal yang mesti terus dipikirkan soal hidup dan pelayanan. Enggak gampang betul. Kadang-kadang
Sekarang secara kebenaran saya sudah tahu. Tentu ngalami tidak sebesar itu. Itu saja pun kadang-kadang sudah bingung. Ini mau gimana? Padahal yang saya tahu lebih besar dari yang saya alami. Ternyata yang saya tahu tidak cukup untuk saya lakoni. Wow, betapa akhirnya saya sadar kalau bukan Tuhan, pengetahuan apapun tidak ada guna. Ya, membuat kita makin dekat, makin bergantung kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, Yusuf sampai di Mesir karena dijual saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya pergi ke Mesir karena kelaparan di tempat mereka. Siapa yang setting? Allah. Tapi kenapa jalannya tidak enak? Jangan tanya saya, karena saya bukan Allah. Tapi itulah dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kemudian pada waktu Yakub tahu Yusuf masih hidup, lalu mengajaknya ke sana, saudara-saudaranya bilang, marilah ayah, Yusuf masih hidup. Yakub tidak percaya, Yakub kesal, Yakub jengkel, karena sebetulnya saudara-saudaranya ini sudah pernah mengambil Yusuf dari kehidupan Yakub. Itu sebab dia tidak mau. Saudara-saudara, Yakub tidak mau? Ya. Kenapa? Karena dianggap itu bohong. Tetapi ketika diyakinkan bahwa betul Yusuf telah di sana, maka Yakub melihat keseriusan anak-anaknya. Ia segera bergegas dan ingin pergi untuk menemui anak-anaknya. Tetapi saudaraku, rasa takut menghantui Yakub. Kenapa? Karena Yakub ingat kakeknya berkata, satu waktu engkau akan jadi orang asing, diperbudak di negeri asing. Dengan segera Yakub berpikir, jangan-jangan ini akan menjadi kenyataan berangkat ini. Karena dia melihat keberangkatan ini adalah sebuah keberangkatan aib. Aib pertama, ia harus berangkat karena kelaparan. Aib kedua, ia harus bertemu anaknya yang ternyata hidup, tapi ditipu oleh anaknya yang lain. Ini jadi semacam ironi dalam keluarga. Haruskah pergi? Toh dia bisa panggil Yusuf kemari, bisa kirim makanan kemari, toh nggak harus pergi ke Mesir. Oleh karena itu Yakub dalam kegelisahan cukup mendalam. Karena itu saudara, pada waktu kita membaca di dalam Kejadian pasal 46, ini menjadi menarik sekali. Maka di dalam Kejadian 46, Tuhan mengatakan sesuatu yang sangat hebat kepada Yakub untuk menjamin supaya Yakub jangan takut pergi. Ya, supaya Yakub tetap berangkat. Maka Tuhan menggaranti terhadap Yakub apa yang nanti akan terjadi. Tuhan berjanji akan melindunginya, Tuhan berjanji akan menjagainya. Maka dikatakan begini, 46 ayat 3 dan ayat 4. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, Allah yang berkata kepada Abraham, jangan takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Kenapa takut? Karena kalimat itu memang membuat Yakub takut. Kalau tidak ada ucapan turun-temurun dari kakeknya Abraham turun ke ayahnya Ishak, ya nggak akan ada masalah ke Mesir. Dengan segera dia akan gembira dan lari ke Mesir karena anaknya Yusuf sudah hidup kembali, bukan? Lalu kenapa Tuhan harus bilang dia jangan takut? Karena memang dia takut. Kenapa takut? Karena dia sudah mendapatkan warisan itu. Satu waktu kita akan jadi orang buangan di negeri asing. Ketakutan itu ada pada seorang Yakub. Ingat tadi, situasi yang membuat dia pergi, situasi yang tidak menguntungkan. Masa dia harus meninggalkan negeri? Tetapi karena Tuhan sudah menjaminnya, dan ada situasi yang tak bisa dielakkannya, kerinduan yang besar terhadap anak yang sangat dicintai, Yusuf, membuat dia harus berangkat dan mengayunkan langkahnya. Maka saudaraku, pergilah Yakub ke Mesir dengan seluruh keluarganya, karena ada Yusuf di sana. Tetapi sekalipun Yusuf di sana, mereka tidak akan pergi ke sana dan tinggal di sana kalau tidak ada kelaparan di negerinya. Jadi Tuhan mendorong Yakub dari dua arah dan Yakub tidak bisa menghindarinya. Maka berangkatlah Yakub dan keluarganya, pergilah mereka ke Mesir. Tuhan menepati janjinya. Tuhan memelihara orang Israel di Mesir. Kalaupun kita jawab iya, tetapi jadi ironis juga. Di mana pemeliharaan Tuhan? Lalu dikatakan, aku akan membawa engkau kembali. Ingat, kata engkau tidak menjadi personal terhadap engkau Yakub, tapi Israel.
as a nation, sebagai sebuah bangsa. Tetapi menjadi pertanyaan kita, kenapa harus diperbudak di sana? Saudara, Keluaran mencatat 430 tahun. Dikatakan kepada Abraham 400 tahun. Kenapa ada selisih 30? Kemungkinan paling besar itu adalah include dengan perjalanan Yakub, dan masih ada generasi pertama yang mengenal Yusuf. Baru generasi kemudian yang tidak tahu Yusuf dan tidak tahu berterima kasih sama Yusuf, lalu mulai memperbudak mereka. Nah, di sini kita mulai melihat saudaraku yang terkasih, bagaimana regenerasi Yusuf sesudah selesai. Tidak lagi orang ingat. Firaun yang naik tidak mau tahu siapa Yusuf. Yang dia mau tahu cuma satu, orang Israel semakin banyak dan mereka itu orang asing. Jadi harus ditekan. Karena itulah mereka diperbudak supaya tidak tambah banyak. Tetapi celaka, makin ditekan, tetap saja mereka tambah banyak. Nah, ini jadi masalah yang pelik. Sehingga ada satu situasi politis di Mesir yang sedang terjadi. Ketakutan terhadap orang asing yang mendiami negeri. Jangan sampai mereka lebih banyak dari kita. Menjadi alat untuk menekan orang-orang Israel. Kalau kita pikir-pikir lagi, lah yang bikin mereka banyak siapa? Ya Tuhan berkati, maka mereka punya anak banyak. Gara-gara anak banyak mereka susah. Lah yang bikin mereka susah siapa? Pasti dengan segera kita bilang lagi Tuhan. Cara berpikir yang sangat naif, bukan? Tentu saja Tuhan memberkati. Tapi apakah Tuhan mau bikin umatnya itu menjadi susah? Saya tidak percaya. Tapi memang dia pakai susah untuk menjadi alat membentuk umatnya. Saya percaya. Tujuan akhir Tuhan tak bisa kita jangkau. Tujuan sesaat pada waktu itu yang bisa kita tahu cuma kesakitan kita, keterbuangan kita. Tanpa bisa mengerti di ujung sana Tuhan sediakan apa, Tuhan sedang lakukan apa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kemudian peristiwa itu bergerak, lalu orang-orang Israel tinggal di Mesir ratusan tahun dan mereka diperbudak. Maka berlakulah kalimat yang dikatakan di dalam Keluaran 4 ayat 2, ketika kemudian orang-orang Israel oleh Musa menghadap kepada raja. Bagaimana ia mengatakan satu hal yang luar biasa, supaya orang-orang Israel diberikan izin untuk pulang. Apa kata Musa? Lalu Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anak-anakmu yang sulung. Dengan segera kita tahu itulah anak sulung itu kenapa. Tetapi menjadi menarik sekali. Di Mesir mereka ada, Tuhan yang antar. Di Mesir mereka pulang, Tuhan yang panggil. Tangan Tuhan semuanya. Maka dia adalah anakku yang sulung, aku mau dia kembali untuk beribadah kepada-Ku. Tetapi yang kita tidak mengerti tadi adalah jeda waktu itu. Kenapa harus diperbudak? Sampai situ kita masih mesti memikir baik. Kemudian di dalam Hosea pasal 11 dikatakan apa di sana saudara-saudaraku? Hosea pasal 11 ayat 1 kita lihat lagi, sehingga dia akan menjadi gambaran-gambaran yang jelas kepada kita. Bagaimana di dalam bilangan para nabi yang berganti dan bergerak dalam waktu, tetapi mempunyai semangat yang sama dan satu. Hosea 11 ayat 1, Hosea berkata, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Israel anak sulung Tuhan, ya, anak sulung dalam pengertian mereka yang pertama dipilih sebagai bangsa. Itu sebab dalam latar belakang ini kita akan ngerti. Kita ingat anak yang hilang itu anak sulung apa anak bungsu? Hah? Nah itu yang kita tahu, salah, yang hilang anak sulung sebetulnya. Anak bungsu kembali. Anak sulung di rumah tapi hilang. Karena memang kita maklum orang Kristen ya, cerita pertobatan yang kita suka. Padahal buat orang Yahudi, cerita anak sulung itu yang mereka benci. Karena menghantam mereka. Mereka jengkel dengan Yesus. Karena dia tahu Yesus mau menyindir mereka. Mereka anak sulung. Kenapa anak sulung ceritanya selalu kurang ajar? Mereka jengkel. Kenapa ceritanya Samaria baik hati? Bukan Yahudi. Mereka jengkel. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif, kita akan makin kaya loh. Karena ironisnya, seringkali orang Kristen sekarang berlaku persis seperti anak sulung Kristen di dalam gereja, tapi sebetulnya hilang. Anak-anak hilang,
Yang anak bungsu itu justru lagi bakar-bakar gereja deh. Sebentar lagi bertobat. Kebalik-balik ini. Kurang ajar, kau gini-gini. Sekarang kau bilang kurang ajar, besok kau yang kurang ajar. Itu santai tuh, ini orang kelewatan, nggak mau ke gereja tapi kurang ajar, nggak mau percaya. Guys, waktu Tuhan sentuh seseorang, kita nggak bisa ngomong apa. Maka itu sebab kita tidak diberi ruang untuk menghakimi soal orang percaya beriman atau tidak. Itu kedaulatan Allah yang sah. Tapi kita diberi perintah untuk mengasihi, supaya kita tahu mana yang sejati itu, yang beriman itu. Kita punya kesempatan memberitakan Injil itu. Kita kembali kepada kisah ini. Anak sulung Israel. Dari Mesir kupanggil anakku. Inilah yang dikutip oleh Matius di dalam suratnya. Nah jadi saudara, dari Mesir ke Kanaan, ketika orang Israel sudah dari Mesir, mereka menjerit, mereka berteriak, mereka diperbudak. Tuhan bawa mereka keluar pakai seorang Musa. Maka kita pun tidak ngerti, kok bisa ada di antara orang Israel satu orang namanya Musa bisa tinggal di istana, jadi putri derajat. Ini jadi pangeran muda. 40 tahun kurang lebih Musa ada di istana. Pendidikan tertinggi dia punya. 40 tahun dia mengembara sebagai buron dalam pelarian di padang gurun, hanya jadi gembala. Mestinya kalau pangeran muda jadi gembala, mestinya Musa sudah di rumah sakit jiwa. Cuman pada waktu itu sumber waras belum dibuka. Mestinya dia gila, mana mungkin dari atas sampai ke paling bawah. Tetapi itu perjalanan Musa. Lalu waktu Tuhan panggil dia, dipakai lagi kurang lebih 40 tahun untuk memimpin orang Israel di padang gurun. Maka dia tahu ternyata menggembalakan domba yang lemah dan kadang-kadang bodoh itu jauh lebih mudah daripada menggembalakan manusia yang bebal dan kurang ajar itu. Ya, ini manusia lain. Kalau saudara, domba yang baik-baik. Ini yang di luar sana. Karena yang jahat pasti yang di luar gereja kita ya. Di dalam gereja kita pasti baik-baik. Maksudnya baik-baik jahatnya. Saudara-saudaraku, pada waktu kita memikirkan, bagian itu menjadi menarik sekali. Sehingga kemudian Musa dibentuk dalam 3 generasi. Bagaimana mungkin? Ini kan kayak dongeng saja cerita ini. Ditaruh di keranjang, dilepas, lalu putri Firaun lihat, punya jatuh hati, lalu pelihara. Kayak dongeng apa saja. Lagi-lagi Tuhan mendesain sebuah rencana yang kadang-kadang kita susah. Yang kok semuanya didesain seperti cerita Musa. Sehingga waktu kamu susah, mendadak ada orang tepuk kamu lalu tanya, apa yang sedang terjadi denganmu? Susah Pak, perusahaan saya lagi sulit. Jangan khawatir, ini cek untukmu. Pergilah dengan damai sejahtera. Waduh mak, kalau saja begitu alangkah indahnya hidup kita. Lalu cek itu besarnya luar biasa, karena kita tinggal isi saudara. Bukankah itu cerita yang kalian sukai? Halo? Ya, kita suka kemudahan-kemudahan, kita benci kesulitan. Padahal Tuhan seringkali menyapa kita lewat kesulitan. Beruntung dan bersyukurlah karena Allah kepahitan kesulitan dalam hidupmu. Di situ Tuhan sedang menyapamu. Jangan lewatkan, karena sayang sekali sudah susah berbulan-bulan, bertahun-tahun, sesudah selesai nggak kenal Tuhan juga, kan sayang. Masa mesti diulangi 2 kali? Bisa ngerti ya? Sehingga jangan berburuk sangka pada Tuhan. Kok Tuhan gini, kok Tuhan gitu? No. Kita nggak ngerti dia. Dia terlalu luar biasa. Dia tahu siapa kita, bagaimana membentuk kita, bagaimana mengarahkan kita, saudaraku yang kekasih. Nah karena itu, Mesir, Israel dibuang di Mesir, dari Mesir mereka dibawa kembali. Maka mereka dimulai dari sebuah kehidupan sebagai bangsa, dari perbudakan kembali pada kebebasan. Apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Barulah kita mengerti Tuhan mau memurnikan satu umat. Tuhan membersihkan satu umat. Maka digaraplah mereka 40 tahun di perjalanan. Siapa yang sungguh-sungguh dan setia sampai ke tanah perjanjian. Siapa yang tidak setia dan bermain-main dengan berhala, mati dipagut ular, ditelan gempa bumi, dan mati di perjalanan. Berapa banyak orang yang mati? Puluhan ribu. 600.000 kurang lebih mereka pergi. Ada tidak kurang dari 3 peristiwa cukup besar, 60.000 yang mati. Ya, kira-kira total 10%. Belum lagi ditambah yang tidak dicatat secara khusus. Berarti Tuhan serius sekali? Yes. Belum lagi yang berangkat tua lalu mati di padang gurun. Mati di padang gurun 40 tahun.
Kalau Musa umur 120. Kalau yang berangkat itu dari Mesir umur 100. Pas 120 baru 20 tahun mengembara, udah mati di sana. Siapa yang sampai ke tanah perjanjian? Generasi muda. Maka Yosua menjadi benih yang lewat proses yang begitu luar biasa di perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan selalu membuat satu proses dalam kehidupan kita, menemukan satu generasi mutiara ini. Maka sampailah orang-orang Israel di Mesir, mereka telah pulang. Sampailah mereka di Mesir, bagaimana mereka menciptakan sebuah kehidupan. Sampailah mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, dan di tanah Kanaan mereka mendapatkan penggenapan dari janji Tuhan. Tetapi perjalanan panjang, semua bergulir dalam ratusan tahun yang susah terhidup. Yakub tak lagi melihat karena dia sudah mati. Generasinya lah yang mengalami, anak cucunya lah. Mereka pulang saudaraku dalam kebanggaan yang hebat, sukacita yang luar biasa. Mereka menang. Tidak ada yang berani melawan Israel. Mendengar namanya pun sudah banyak yang ketakutan. Israel sedang menuju ke tempat kita, langsung ketakutan. Rahab mendengar berita itu. Itu sebab Rahab percaya betul kepada Allah Israel, Allah yang luar biasa. Sehingga dia percaya dengan caranya. Ia lindungi para pengintai itu. Dan dia mempercayakan dirinya kepada Allah Israel itu. Yeriko rubuh, Yeriko hancur. Israel jaya. Tapi sayang, Israel juga lupa. Lalu sesudah Tuhan memimpin, mereka bosan. Hakim-hakim, mereka bosan. Maka mereka minta raja. Mulailah Israel luluh lantak. Sesudah menjadi kerajaan, hanya Saul, Daud, Salomo, 3 raja di mana Israel bersatu. Habis itu pecah 2. Utara hancur dan dibuang ke Asur, selatan hancur dan dibuang ke Babel. Disobek oleh Tuhan. Andai kata mereka sabar, andai kata mereka ngerti, andai kata mereka taat dan tidak pernah mau bermain-main dengan Tuhan, pasti hidup mereka akan indah, bukan? Tetapi itu menceritakan pula siapa kita. Nah, kita lanjut perjalanan. Maria dan Yusuf ke Mesir, saudara. Herodes sudah murka. Dia akan membuat rencana yang jahat. Malaikat memberitahu supaya Maria Yusuf pergi ke Mesir. Majus diberitahu supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka kepergian Maria Yusuf ke Mesir, tidak kembalinya orang Majus menciptakan murka yang luar biasa kepada Herodes dan memerintahkan pembunuhan yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Ini agak dekat membalik sedikit. Nah, saudara-saudara, pada waktu Maria dan Yusuf pergi ke Mesir, kenapa? Karena melahirkan bayi Yesus. Kira-kira waktu itu bayi Yesus berapa? Paling top 2 tahun. Jadi 2 tahun ke bawah, umur tidak tahu persis berapa. Lalu bayi ini mesti dibawa. Pada waktu membawa jalan, jangan berharap Yesus bisa jalan. Saudara nggak usah berkata, pasti waktu Tuhan Yesus pergi ke Mesir, mendadak ada permadani. Sehingga Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus naik permadani ke Mesir. Nah, itu cerita di Irak. Itu cerita omong kosong. Itu sebab saya membaca Alkitab. Lalu saya tidak pernah bisa berpikir, jujur saja. Saya punya 1001 alasan, tapi tidak pernah bisa tuntas. Kenapa ya? Kok cerita Natal ini Yesus anak raja itu loh, kok jadi kayaknya nggak enak banget. Maria Yusuf nggak enak banget. Tidak cukup perjalanan di dalam hamil tua dari Nazaret menuju ke Bethlehem, jalan berbukit-bukit ratusan kilometer ditempuh untuk Natal. Supaya dia melahirkan di Bethlehem, supaya genap apa yang dikatakan oleh Nabi Mika. Untuk menggenapi nubuatan Nabi Mika, maka Maria harus ke Bethlehem. Untuk Maria pergi ke Bethlehem, malaikat tak kasih tahu. Yang ada sensus dari Kaisar Agustus. Celakanya, sensus diberikan bukan ketika Maria hamil 1 bulan, justru sudah dekat-dekat mau melahirkan. Ini apa Tuhan tidak tahu? Saya pasti sangat tahu, Tuhan tahu banget. Saya mau tanya, kalau saudara diberi kesempatan, hai perempuan-perempuan, kalian diangkat Tuhan menjadi wanita paling bahagia, menjadi Maria, maukah? Halo? Mau? Hah? Mau ya? Hamil tua jalan ya? Begitu kan? Ternyata ada yang mau. Oh nggak apa-apa Pak, suruh Yusuf bilang gendong aku. Wow, mau bagaimana gendong wanita hamil tua?
naik keledai pun itu menyakitkan. Karena hamil tua, goncangan sangat mengerikan. Ternyata saudara, tidak cukup juga pintu tertutup ketika mereka ketuk satu-satu, persis seperti gembel, padahal lagi mengandung Yesus Kristus pemilik dunia itu. Indonesia, kalau gini buat apa saya dipakai Tuhan kalau ditolak orang? Siapa yang mau? Selesai? Enggak juga. Ternyata judulnya bukan ketika pintu tertutup maka surga murka dan menurunkan istana dari surga. Masuklah Maria ke sana. Nah, itu cerita perwayangan. Mirip kayak cerita Hercules. Begitu lahir baby langsung bisa ular datang dia potes. Nah, itu Hercules. Yesus tampak sekali sebagai bayi yang membutuhkan perlindungan orang tuanya. Sehingga manusia dan Yusuf harus berperan luar biasa. Mereka masuk dan tinggal di tempat yang hina untuk melahirkan bayi Yesus. Sudah sedikit besar, ternyata persoalan belum selesai. Mereka harus buang ke Mesir. Kurang lebih menurut tradisi gereja yang ada 3,5 tahun. Ada di Mesir, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena Mesir bukan tempat tinggal mereka. Saya tidak mengerti situasi pada waktu itu seperti apa. Tetapi suasana yang sangat tidak mengenakan, menjadi buron. Kembali ke tempat dulu pernah diperbudak. Wow, Indonesia. Memang kalau napak tilas itu kira-kira seputar Kairo sekarang. Karena mereka dibuang di daerah Alexandria sana. Itu Ramses namanya. Sekarang kota itu tidak ada yang mau tinggal. Karena dianggap kota kutuk, kota air. Karena dulu orang Israel dibuang di situ. Ya, jadi tidak ada yang mau tinggal di situ. Dan memang Mesir sendiri pun notabene hampir 94% adalah daerah gurun. Dan mereka hanya hidup di 6% daerah, khususnya Kairo dan sekitarnya, yang bisa ditanami dan ada kehidupan. Itu sebab kalau keluar dari situ dan menuju ke daerah Gunung Sinai dan lain, itu Beduin. Memang suku-suku yang merantau yang ada di mana. Di Mesir ada Beduin, di Israel juga ada Beduin. Ya, mereka rumah berpindah dan terus hidupnya memang sangat liar sekali dan tidak beraturan. Mirip seperti Gipsin